الحمد لله المالك العلام المحيط علمه بالخاص والعام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidul Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, la tukhalidil ama, la tukhalidil nasa ma'al ama ma'al jahli. Kata beliau, la tukhalidil nasa ma'al ama ma'al jahli. Jangan kalian bergaul dengan manusia serta kebutaan serta kebodohan. Jangan bergaul dengan manusia serta kebutaan dan juga serta kebodohan. Alhamdulillah, di minggu kemarin telah kita kupas tentang makna buta, makna Allah. Jangan kalian bergaul dengan manusia serta kebutaan. Sudah kita bahas di minggu kemarin. Insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah makna jahli beserta kebodohan. Jahil kebodohan. Jahil ini sebenarnya bahasa Arab. Asal kata jahil ini bahasa Arab yang artinya orang yang bodoh. Sedangkan makna jahil ini cukup luas. Al-Imam Raghib Al-Asbahani beliau menyebutkan makna jahil itu ada 3. Imam Raghib Al-Asbahani. Beliau jahil itu ada 3. 3 bentuk kejahilan. Pertama kata beliau, jahil itu ialah tidak mengetahui sesuatu. Jahil dengan bermakna, jahil dengan makna tidak mengetahui sesuatu. Ini makna yang dasar dari jahil. Kalau tidak mengetahui sesuatu itu namanya jahil. Ini makna yang paling dasar. Ada pula makna jahil ini ialah meyakini sesuatu dengan salah. Termasuk jahil pula meyakini sesuatu itu dengan salah, atau meyakini sesuatu dengan tidak sesuai kenyataannya. Ini pun disebut dengan jahil. Lalu yang ketiga dari Imam Raghib Al-Asbahani, jahil yang ketiga itu ialah memperbuat sesuatu dengan tidak benar. Ini pun disebut jahil menurut Imam Raghib Al-Asbahani. Jadi ada 3 makna jahil, bukan sekadar bodoh atau sekadar tidak mengetahui sesuatu, namun ada pula makna jahil meyakini sesuatu dengan salah atau tidak sesuai dengan kenyataannya, atau memperbuat sesuatu yang tidak seharusnya diperbuat, atau memperbuat sesuatu dengan tidak benar. Ini termasuk makna jahil. Karena makna jahil ini begitu luas, terkadang ada orang yang pintar tapi masih disebut jahil. Orang ini pintar namun masih disebut dengan jahil. Karena makna jahil itu luas. Contohnya di zaman Rasulullah itu adalah ada kaum Quraisy atau kaum Jahiliyah.
kaum Quraisy ini disebut dengan kaum jahiliyah. Padahal kaum Quraisy ini pandai dalam berdagang, pandai dalam berusaha, pandai dalam berperang, bahkan pandai mengarang syair. Namun masih dikategorikan jahiliyah. Padahal Quraisy ini kaumnya pintar-pintar. Karena makna jahil ini luas, termasuk dari dua macam yang disebutkan Bapak Ibu Al-Hasbani tadi, ada 3 macam yang disebutkan beliau. Makna jahil tadi termasuk di sini kaum Quraisy kena daripada 2 dari 3 macam tadi, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Kaum Quraisy kena di sana, yaitu mereka fanatik dengan kekufurannya, kemusyrikannya nenek moyang. Itulah kenapa kaum Quraisy masih dikatakan jahiliyah, padahal pintar-pintar dalam dagangnya, bahkan dalam berperangnya, dalam membuat syairnya. Ada lagi menurut Imam Ibnu Ashur, menurut Imam Ibnu Ashur dan tafsir beliau, apa kata beliau, makna jahil itu adalah lebih lagi daripada 3 hal. Apa kata beliau? Makna jahil itu segala sesuatu, segala bentuk dari sesuatu yang kotor daripada pikiran dan juga hati. Kalau pikirannya kotor dan hatinya kotor, ini pun masuk kategori jahil. Lalu beliau itu ibarat dengan sebuah ayat Quran surah An-Nahl ayat 55. Apa kata beliau? Beliau itu ibarat tentang sebuah kaum dulu. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat bukan dengan perempuan? Atau kita katakan sekarang homoseksual. Ini kotor pikiran, kotor hatinya, sehingga terjadi homoseksual. Lalu kata Allah, kalian itu berantum kaum tajhalun, kalian itulah kaum yang jahil. Jahilnya di sini seperti Ibnu Ashur termasuk bagian aspek daripada kata beliau segala bentuk ekspresi dan kekotoran hati dan juga pikiran. Dan perkara ini luar biasa sebenarnya. Masalah homoseksual ini jangan dianggap sepele. Homoseksual ini hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, lesbian, ini dosanya sangat besar, lebih besar daripada perzinahan. Lebih besar daripada perzinahan. Ini bahkan sejarah mencatat yang pertama kali melakukan demikian itu kaum Lut. Kaum Lut, Al-A'raf ayat 80. Ayat 80 ini diceritakan bahwa yang pertama kali melakukan homoseksual itu adalah kaum Lut. Walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut itu berkata bagi kaumnya, atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kaumku kalian melakukan sesuatu fahisyah, kekejian yang tidak ada pernah dilakukan sebelum kalian? Kekejian tersebut yang kalian itu mendahului fahisyah tadi, tidak ada seorang pun dari alam semesta ini yang mendahului perbuatan kalian. Masa bakakum biha min ahadin min alamin. Tidak ada yang mendahului kalian daripada perbuatan fahisyah tersebut, satu orang pun dari seluruh alam semesta. Dan Allah ini tidak tanggung-tanggung mengajak mereka. Jadi ajab yang paling ngeri termasuk ajab homoseksual. Setelah kita lihat surah Al-Hijr, di ayat 73 dan 74. Allah tidak pernah mengajak orang seperti demikian. Apa ajab homoseksual dari zaman Nabi Lut? Ta'khudhumu sayhatu musyrikin. Di waktu matahari terbit, Allah kirim suara yang menggelegar bagai guntur. Suara yang nyaring itu bisa memecahkan gendang telinga. Lalu apa kata Allah? Ja'alna 'aliyaha safilah. Setelah Allah kirim suara yang menggelegar,
Lalu Allah jadikan atasnya bumi itu bawahnya. Jadi seperti kue diangkat di balik Tuhan. Jadi saking Tuhan ingin menghabiskan kaum Lut, jadi bumi yang paling bawah diangkat malaikat sampai ke langit, dibalik lagi ke bumi. Jadi hendak di bumi ratakan Tuhan kaum Lut ini. Saking Tuhan murkanya, hendak di bumi ratakan. Dibayangkan dosa mana yang Allah tidak pernah mengangkat bumi kecuali dosa homoseksual. Orang-orang yang memakan riba saja tidak Allah Ta'ala angkat bumi ya. Ini homoseksual, Tuhan angkat bumi ke atas. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir terdengar bunyi ayam di langit. Karena saking tingginya diangkat malaikat dibalik rata. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Diangkat tinggi mau dibalik. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bukan hanya itu, masih setelah Tuhan angkat, lalu Tuhan hujani lagi, lempari dari batu-batu daripada tanah yang keras, batunya sangat panas. Allah lempari batu-batu daripada tanah yang keras, yang sangat panas. Jadi sudah teriakan, diangkat bumi dijadikan seperti koin, lalu dihujani dengan batu-batu yang sangat panas daripada tanah yang keras. Ini saking Tuhan murkanya tentang ajab homoseksual ini. Alhamdulillah. Ini menurut beliau makna bodoh itu juga ada demikian, tentang segala bentuk ekspresi kekotoran pikiran dan hati. Itu kata Ibnu Ashur termasuk jahil. Tapi kalau kita lihat lagi Al-Furqan ayat 63 ada lagi makna jahil. Wa ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna fa idza khatabahum jahilun qalu salama. Al-Furqan ayat 63. Ada lagi makna bodoh itu usil atau jahat. Di orang yang usil, orang yang jahat itu bisa dikategorikan bodoh juga. Bisa kita lihat surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu yamshuna al-ardi hauna, mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan rendah hati. Jadi hamba-hamba Allah tidak pernah sombong, mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan rendah hati. Wa idza khadabahum jahilun, apabila disapa orang-orang yang jahil, menyapanya bukan sekadar menyapa, namun menyapa dengan sindiran, dengan ejekan, dengan sesuatu yang tidak enak. Qalu salama. Orang ibadur rahman ini bukan membalasnya, namun malah mengucapkan keselamatan untuk mereka. Ini ciri orang ibadur rahman, hamba Tuhan itu demikian. Ketika orang bodoh mengatakan jelek kepada dia membalas dengan ucapan salam keselamatan. Jadi kalau kita bisa demikian, termasuk ibadur rahman. Dan ayat ini yang seharusnya kita amalkan di zaman sekarang ini, karena kita berada di zaman jahiliyah modern. Bisa dikatakan zaman jahiliyah modern, karena kemaksiatan sudah merajalela, bahkan lebih berbahaya lagi di zaman dulu. Kenapa di zaman sekarang ini kemaksiatan lewat teknologi? Cuma beberapa detik saja maksiat sudah sampai ke seluruh dunia, dan taubatnya pun sudah sangat sulit. Kenapa? Maksiatnya menyebar seluruh dunia, kalau dulu masih lambat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun agar kita terhindar daripada kejahilan, di antaranya sering-seringlah berdoa dengan doa Nabiullah Musa. Bisa dilihat Al-Baqarah ayat 67. Doa Nabiullah Musa, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Doa ini Allah abadikan di Al-Baqarah ayat 67. Apa doa Nabi Musa? A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, an akuna minal jahilin, bahwa aku tergolong daripada orang-orang yang jahil. Ini doa Nabiullah
Musa yang cukup bagus untuk kita amalkan. Dan kita berlindung dengan Allah daripada sifat-sifat kebodohan. Dan aku aku berlindung dengan Allah bahwa aku menjadi minal jahilin, daripada orang-orang yang jahil. Adapun doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, Nabi pernah berdoa agak panjang, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw ujalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Doa Nabi. Mau Nabi Musa agak pendek, kalau doa Nabi Rasulullah doa agak panjang, doa Rasulullah panjang. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Nabi berlindung daripada 4 macam, bahwasanya aku tersesat atau disesatkan orang, aku berlindung daripada tergelincir atau digelincirkan orang, aku berlindung daripada menganiaya atau dianiaya orang, dan aku berlindung daripada berlaku bodoh atau dibodohi orang. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi.